Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya di pelajaran TPMM. Sudah ke pertemuan 6 kalau tidak salah. Jadi minggu kemarin materinya adalah sebenarnya tentang tipe data ya. Jadi kalian kemarin suruh merangkum dari modul ini di halaman 7 ya. Ini halamannya ada 7. Nah, 6 dan 7 sebenarnya kalian harus rangkum tuh. Jadi tipe data dan cara menampilkannya. Intinya untuk tipe data yang kita pakai untuk kali ini ada 3. Yang pertama adalah tipe data yang namanya char. Char itu dia kependekan dari karakter artinya. Dia bisa berupa huruf dan juga bisa berupa kata-kata. Itu ya, itu char. Yang kedua, tipe data yang sering dipakai adalah int atau integer, bilangan bulat, nggak koma-komaan, bilangannya bulat. Mau negatif, mau positif, mau 0 gitu ya, mau 1000, mau sejuta, mau negatif sejuta, itu masuk ke integer. Dia tipe data yang isinya bisa diisi oleh angka bilangan bulat. Yang ketiga, itu tipe data yang namanya float. Float ini tipe data yang bisa menyimpan angka-angka dengan koma. Ya, seperti contohnya di sini ada 3,4 gitu ya misalnya, itu bisa disimpan di si float. Ini kan tipe-tipe data yang nanti kita akan pakai untuk variabel konstanta. Biar nggak pusing, konstanta dan variabel tuh ibaratkan sebuah wadah. Konstanta, dia wadahnya udah ada isinya dan nggak bisa diubah, itu konstanta. Kalau variabel, wadahnya itu udah ada, belum ada isinya atau udah ada isinya bebas ya, gimana programmernya, dan isinya bisa diganti-ganti. Kalau variabel isinya mau diganti apa, mau diganti char misalnya, boleh, tapi kalau wadahnya khusus char dia nggak bisa pakai wadah yang lain. Kalau wadahnya khusus integer ya isinya harus integer, nggak bisa diisi sama char. Yang terjadi nanti kalau wadahnya diisi sama hal yang tidak sesuai, itu akan error ya. Nanti kita akan coba. Jadi 3 ini, char, integer, dan float, itu tipe data yang akan kita sangat sering pakai untuk pelajaran pemrograman ini. Di bawahnya ada yang namanya kode format. Nah, ini gunanya untuk, tadi kan kita sudah menyimpan nilai ke variabel, ke wadah ya. Nah, untuk kode format adalah gunanya untuk memunculkan isinya. Isi dari si wadah ini tuh apa sih? Nah, nanti dikeluarin. Kalau mau menampilkan atau mengeluarkan karakter atau char tuh yang tadi ya, satu huruf aja, itu pakai %C. Nanti kita akan praktekkan. Ada juga untuk yang lebih dari satu huruf, misalnya halo, itu kan kata ya, itu pakainya %S, string S-nya tuh. Di sini ada %D. D itu untuk menunjukkan angka desimal, bilangan bulat. Atau bisa juga pakai %I. Persen itu integer. Artinya kalau kalian pakai integer tipe data tadi yang ini ya, itu untuk memunculkannya kalian harus menggunakan format %D dan %I. Bukan dan ya, %D atau %I. Kalau kalian mau munculkan wadah atau memunculkan isi dari wadah char, kalian pakailah %C gitu ya, atau %S. Satu lagi yang float, pakailah %F. Seperti itu. Kita akan langsung praktek. Itu 3 tipe data yang akan kita pakai pada praktek hari ini. Nah, akan ada pertanyaan mungkin di kalian juga. Kenapa sih kita butuh konstanta dan variabel? Di pemrograman kenapa kita butuh konstanta? Kenapa kita butuh variabel? Bapak akan jelaskan sambil mempraktekkan ini ya. Bapak udah buat suatu program ini, punya konstanta, isinya Erik gitu ya. Lalu Bapak juga bikin variabel, ini variabelnya namanya var1 ya, namanya var_1. Tipe datanya integer, artinya dia hanya bisa diisi sama angka atau bilangan bulat.
Nah, di sini Bapak pakai program tertentu, printf ya, kemarin sudah belajar juga untuk memunculkan teks yang ada pada di antara tanda kutip ini. Dia akan muncul. Nah, ada scanf. Scanf itu gunanya untuk menginputkan angka lah, atau menginputkan nilai. Ini kita tidak akan belajar hari ini, kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Intinya untuk mengedit atau memasukkan nilai ke dalam suatu variabel, kita harus menggunakan scanf gitu. Tipe datanya kan tadi %d, ini integer harus sama, integer %d. Nah, ini nama variabelnya var1 itu harus sama. Terus di bawahnya lagi ada printf. Ini ada di sini ada %s. Ini untuk menampilkan data string. Data string siapa yang akan ditampilkan? Data string dari konstanta. Nih lihat di sini di ujungnya. Ada koma konstanta. Nanti akan muncul di situ. Lalu di sini ada %d ini untuk memunculkan yang var1. Apakah ini akan berfungsi? Kita coba ya. Kita build dulu. Dan 00 ininya errornya. Kita run. Nah, dia akan bertanya, masukkan nilai atau masukkan tinggi badan Anda dalam CM. Masukkan 175. Setelah itu Bapak tekan tombol enter. Nah, yang terjadi adalah, lihat, ada kata Erik, tinggi badan Anda adalah 175 cm. Nah, yang 175 ini adalah yang kita inputkan tadi, 175. Yang Erik ini, dia adalah isi dari konstantanya. Ya. Ini kan Bapak nggak tuliskan di sini Erik kan, di sini? Enggak kan? Bapak nyimpennya di atasnya doang. Gitu. Jadi wadah si konstanta ini isinya Erik, ya. Wadahnya isinya Erik. Kalau yang ini, yang si var1 wadahnya isinya adalah apa yang diinputkan tadi. Bapak akan close lagi, Bapak akan run ulang. Bapak akan ganti nilainya, kata tadi 175 sekarang 170. Enter. Nah, dia akan mengikuti berapapun yang diinputkan, dia akan mengikuti 170 di sini. Namun yang konstanta, karena konstanta tidak bisa diubah, maka dia akan langsung dimunculkan saja, kayak gitu. Itu ya, kenapa kita harus pakai konstanta dan variabel. Nah, untuk yang di HP sama aja ya, kalian tinggal ketik aja nanti sambil praktek. Ini untuk contoh saja, mendemonstrasikan kenapa kita harus pakai konstanta dan variabel. Kita akan buat program baru, file, new, file ya. Nah, di sini pilih yang C atau C++, go. Kalau yang di HP langsung new project aja. Kalian pilihnya jangan lupa yang C doang ya, nggak C++, ini C. Next, terus simpan di mana? Di sini misalnya praktek tipe data. Kita akan praktek tipe data, setelah itu finish. Pertama, biasa kita masukkan dulu preprosesornya, hashtag include spasi kurung siku stdio.h kurung siku tutup. Udah ya. Terus kita akan coba bikin variabel konstanta dulu, hashtag define spasi konstantanya mau apa namanya, misalnya nama gitu ya. Jadi kan kalau kita mau bikin konstanta pakai hashtag define, simpannya di bawah include ya, hashtag define nama konstantanya apa, terus spasi isinya mau apa. Misalnya kalau mau pakai nama atau string ya, pakai kutip. Misalnya di sini Erik gitu loh ya, ujungnya nggak usah pakai titik koma karena dia nggak ada dalam fungsi. Terus enter 2 kali lah, kasih jarak ya. Lalu kita bikin int main ya, kurung buka kurung tutup, kurung kurawal buka. Kita akan bikin variabel, tipe datanya adalah integer, int gitu ya, spasi kasih nama si variabelnya. Nah, ngasih nama variabel kan kemarin ada aturannya tuh, nggak boleh diawali dengan angka, nggak boleh pakai nama yang udah dipakai gitu ya. Kalau pakai huruf besar dan kecil itu berpengaruh. Misal di sini Bapak akan pakai nama var underscore angka gitu.
Nama variabelnya adalah var underscore angka. Kalau kita mau ngasih nilai, pakai sama dengan berapa nih angkanya? Misalnya 120. Setelah itu titik koma. Kita akan coba munculkan nilai yang ada di var underscore angka. Gimana caranya? Kalau kita build sekarang, itu nggak akan ada error, tapi kalau di run pun nggak akan muncul apa-apa gitu. Karena kita nggak pakai perintah printf. Kita akan buat perintah printf, kita akan memunculkan isi dari variabel angka gitu ya. Jadi kita pakai printf kurung buka kutip, setelah itu isi dari konstanta var underscore angka adalah, nah gitu ya. Itu aja dulu teksnya dulu, terus kita kasih spasi di sini. Nah, karena kita ingin memunculkan ini kan bilangan bulat ya. Bilangan bulat integer, maka si persennya pakai yang mana? Persennya bisa pakai yang D, bisa pakai yang I. Kita akan coba. Di sini spasi, terus kita persen D misalnya. Atau mau I silakan. Pokoknya antara dua itu. Setelah itu kita geser sehingga dia di luar si tanda kutip, kasih tanda koma. Nah, ini kita akan tuliskan variabel apa yang akan dimunculkan di sini nih. Nama variabelnya adalah var underscore angka. Ini biar nggak bingung, variabel satu aja ya. Variabel pertama gitu lah. Pertama adalah, nah koma, terus nama variabelnya apa? Yang mau kita munculkan nilainya di sini. Kita kan memunculkan yang ini, maka tulislah nama variabelnya var underscore angka. Setelah itu titik koma, ya. Terus kita build, aman ya. Lalu kita run. Nah, kalau muncul tulisannya isi dari konstanta variabel pertama adalah 120. Jadi kita memunculkan isinya pakai format %i ini. Kita akan buat yang lainnya pakai float ya, float var koma sama dengan 3,14. Kalau komanya pakai titik ya di sini, kalau koma di angka ya. 3,14 titik koma. Apapun yang ada di dalam fungsi ini, statementnya itu harus ujungnya ada titik komanya. Oke, kita akan build lagi, lalu kita akan run. Ini nggak akan ada perubahan apa-apa karena kita tidak memunculkan nilai si variabel kedua. Sekarang kita akan ganti ini jadi variabel kedua. Terus kita akan munculkan variabel yang koma, var underscore koma gitu kan. Tapi di sini lihat dia pakai %i. Yang terjadi apa? Kita coba ya. Build, setelah itu, nah yang terjadi adalah dia akan error. Lihat, kita kan masukinnya 3,14 ya. Tapi di sini jadi 16 dan sekian dan error yang terjadi. Makanya kalau kita memunculkan isi dari suatu konstanta, dari suatu variabel, harus benar ininya. Kalau tipe datanya integer ya I atau D, kalau float ya berarti F gitu ya. Kita coba lagi, build lagi, run. Lihat, isi dari konstanta variabel kedua adalah 3,140000 gitu ya. Kalau salah milih, ini akan error. Oke ya. Kita coba variabel yang ketiga, jenisnya char. Char var huruf sama dengan misalnya huruf A besar.
pakai tanda kutip yang satu ya, bukan tanda kutip yang dua. Tanda kutip satu A, tanda kutip satu lagi, terus titik koma. Kita akan coba di sini pakainya apa di sini, berarti C ya, karena satu karakter saja pakainya C. Berarti ini ganti sama C, yang ini ganti biar ketiga gitu ya. Ini ganti dengan variabel huruf. Setelah itu build dan run. Berhasil nggak ya? Nah, isi dari konstanta variabel ketiga adalah A. A doang, si kutipnya nggak ada. Tapi kalau kita di sini nggak pakai A nih ya, nggak pakai A nih, bisa nggak ya? Kita build, nah error, nggak bisa. Karena formatnya kalau mau memunculkan suatu karakter harus dalam suatu kutip satunya. Bagaimana dengan yang string? String kita tidak akan bahas sekarang karena nanti akan ada yang namanya array, dan agak susah kalau kalian belum ngerti array untuk menjelaskannya. Makanya kita batasi dulu sekarang hanya satu huruf gitu. Ini kan hanya konstanta aja nih, variabel aja nih dari tadi. Sekarang yang konstantanya kita akan munculkan. Kita bikin printf lagi ya. Enter, printf, kurung buka, kutip. Nah, kemarin kan di tugas ada yang namanya bikin biodata, itu pakai enter ya. Enternya tuh pakai backslash lama n. Gitu kan, ini ciri enter atau bikin enter. Terus nggak usah pakai spasi. Isi konstanta adalah spasi. Lihat konstanta ini isinya apa, tipe datanya apa kira-kira. Apakah integer? Bukan, nggak mungkin. Float? Nggak mungkin. Char? Nggak mungkin juga ya, karena ini lebih dari satu karakter. Berarti dia adalah string, makanya dia pakai %s. Setelah itu kita keluar dari si tanda kutipnya, kasih koma, lalu kita ketikkan konstantanya, namanya nama. Itu titik koma di ujung. Lalu kita build, kita run. Isi dari konstanta variabel ketiga adalah A, isi konstanta adalah Erik. Oke ya, gampang. Gampang. Nah, itulah cara memunculkan isi dari konstanta dan variabel. Intinya adalah kalian untuk sekarang kasih dulu isi konstanta dan variabelnya. Kalau konstanta pasti harus diisi ya, karena nggak mungkin kita ngisi pas program udah jalan gitu. Nah, untuk si variabel, karena kita belum belajar scanf, makanya kita langsung kasih nilainya aja. var underscore angka sama dengan ini memberikan nilai. Kita memberikan atau mengisikan nilai 120 ke dalam wadah yang namanya var angka. Tipe datanya adalah integer. Kalau kita isi ini dengan bilangan bukan integer, misalnya 12,5, kita akan coba ya. Ini tersebut aja. Persen apa nih? Integer berarti i ya. Ini var angka. Kita build, kita lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah si komanya nggak dianggap gitu. Dia tetap memunculkan bilangan yang bulatnya saja. Kalau diganti ini jadi F, kita coba. Nah, akan error karena tipe data untuk si variabel angka ini adalah integer, makanya dia harus i atau d, dan isinya harus yang si bilangan bulat. Tapi untuk yang float, kalau dia diisi dengan bilangan bulat, yang terjadi adalah dia akan tetap muncul, tapi di koma 000 ya. Kita akan coba nih. Nah, tetap walaupun di sini 3 doang, tapi dia dianggap float, jadi dia 3,000 gitu loh.
Ya, yang nggak boleh tuh si float diisi sama misalnya char nih. Yang terjadi apa nih? Nah, kan error. 67 isinya. Ya, nggak sesuai dengan yang kita perintahkan. Karena tipe data itu harus sesuai dengan isinya. Ini berarti tadi 3,14. Oke, itu untuk praktek hari ini. Tugas kalian gampang sekali. Tugasnya adalah tinggal buat ulang saja. Ini var angka ganti dengan tinggi badan. Tinggi underscore badan. Sesuai dengan tinggi badan kalian berapa, ya. Terus yang kedua, ini isi dengan berat badan kalian. Berat underscore badan. Ingat ya, kalau T-nya sama B-nya kecil di sini, di bawahnya nanti pakai juga. Yang char-nya, yang ketiganya, ini pakai inisial, huruf inisial. Kalian tuh apa inisialnya? Ya, misalnya Erik, berarti nanti ini adalah E. Ini edit sama kalian, sesuaikan dengan kondisi kalian. 175, berat badan berapa ya? 74. Nah, ininya kalian ubah. Ini printf-nya tetap ya, isi dari konstantanya ini diubah. Jadi kita munculkan dulu nama. Jadi kayak gini nantinya ya. Halo, nama saya, tapi nggak usah diketik Eriknya, nggak usah diketik nama kaliannya. Kalian pakai %s. Terus namanya ini kalian juga edit ya nanti ya, dalam kutip ini pakai nama kalian. Setelah itu enter di sini, print f lagi, kurung buka, kutip, apa ya dulu ya, inisial saya dulu ya. Inisial saya adalah, nah di sini pakai yang char, berarti %c gitu loh. Kita geser sini, keluar dari si kutipnya, koma, mau variabel apa yang munculin nih? Ini kan inisial, berarti pakai yang variabel namanya inisial gitu. Jangan lupa titik koma di ujung, enter lagi, print f lagi, kurung buka, kutip, berat badan saya adalah, berat badan berapa? Ini nggak usah diketik, pakai langsung persen. Apa di sini berat badan ini jangan pas ya. Kalian usahakan pakai koma di sini, misalnya 74,1 gitu. Di sini %f, keluar dari kutip, koma, variabelnya apa namanya? Berat underscore badan. Enter lagi, terakhir print f, kurung buka, kutip, tinggi badan saya adalah spasi %i kalau bapak senangnya, keluar kutip, koma, tinggi badan ya. Ini hapus, ini hapus. Nah, yang terjadi kalau bapak run ini atau build dulu ya, dia isinya benar, isinya nggak salah, tapi yang terjadi dia mepet banget semuanya tuh. Halo, nama saya Erik, nggak ada titik, nggak ada spasi, nggak ada enter. Inisial saya adalah E, berat badan saya adalah 74,0098, tinggi badan saya adalah 175. Nah, tugas kalian ganti setiap konstanta dan variabelnya, isinya ya. Ini pakai nama kalian, ini pakai berat badan, tinggi badan kalian, ini pakai berat badan kalian, ini pakai inisial kalian. Ini jangan lupa bisa ditambahin juga ya, berat badan spasi KG gitu loh. Di sini spasi CM. Biar sekali lagi. Ya, masih berantakan sih itunya. Tugas kalian ngubah tadi, terus harus dikasih apa supaya hasilnya rapih.
Jadi halo, nama saya Erik, enter gitu ya. Di bawahnya inisial saya adalah E, bawahnya lagi berat badan saya, lalu bawahnya lagi tinggi badan saya. Itu tugasnya. Jadi jangan nanya, Pak tugasnya kok nggak ada di dokumen, nggak ada, tugasnya ada di video ini. Jadi kalau yang nggak nonton, yang nggak memperhatikan tuh nggak bisa, nggak tahu juga tugasnya apa, kecuali nanya sama temennya mungkin ya. Nah jadi untuk yang komputer, nanti hasilnya kalian screenshot. Yang pertama yang kalian screenshot adalah program ininya. Programnya kalian screenshot ya. Setelah itu si command promptnya atau si yang bagian itemnya ini juga kalian screenshot gitu. Jadi dua yang kalian screenshot ya, yang laptop nih, programnya sama yang si hasilnya yang udah rapih, dua file itu. Yang untuk HP juga sama, kalian screenshot programnya ya, programnya dulu. Setelah itu kalian screenshot juga si hasilnya. Bapak nggak bisa demokan, khawatir terlalu lama videonya. Intinya sama kayak gitu. Jadi tugas kalian hanya mengubah ini, terus upload atau screenshot si programnya, screenshot si hasilnya, lalu upload ke Moodle. Setelah itu selesai ya. Jangan lupa absen. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan. Tapi untuk besok kayaknya Bapak nggak akan bisa menjawab secara langsung karena ada kegiatan di luar. Mungkin untuk yang kelas E1 dan E2 bisa nanya ke Pak Adit gitu ya. Untuk yang E3 tanya aja ke Bapak nggak apa-apa. Cuman agak lama aja mungkin balasnya ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih yang sudah mengerjakan tugas-tugasnya. Bapak sangat menghargai, sangat senang kepada kalian yang sudah serius gitu ya belajar, yang tidak banyak alasan, yang tidak banyak mengeluh. Bapak sangat mengapresiasi. Tetap semangat. Kita harus tetap semangat kondisi gini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.